Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap jangan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman ya. Semoga teman-teman ya malam hari ini market cap itu bisa menyentuh di area 2,5 triliun dolar ya. Tinggal 20 billion dolar lagi kita bisa melihat market cap itu berada di area 2,5 triliun teman-teman ya. Fair and Greed Index masih bertahan atau stabil di persentase 63 teman-teman. Sedangkan kita melihat parameter harga daripada Bitcoin mantap jiwa ya. Hampir menyentuh di area 70 ribuan. Semoga saja teman-teman malam hari ini kita bisa melihat Bitcoin ini menyentuh di range harga 70 ribu US dollar. Syukur-syukur teman-teman ya malam hari ini bisa membuat all time high-nya dan set away gitu ya, di all time high-nya gitu. Mantap. Dan kalau kita lihat bersama-sama kinerja daripada Ethereum teman-teman ya, dan kawan-kawan cukup positif malam hari ini teman-teman, seperti Solana, BNB ya, XRP ini positif teman-teman, Dogecoin, Toncoin, Cardano ya, Avalanche, Shiba Inu teman-teman, dan Bitcoin Cash ini sekitar 14,67% nih, kenaikannya luar biasa ya. PP juga mengalami kenaikan, Kaspa ini teman-teman 1,83% teman-teman, ICP di area 0,5% dalam satu jamnya ya. Belum semua mengalami recover sih, belum semua, tapi kalau kita melihat di sini udah mulai performnya positif teman-teman ya. Satu pertanyaan buat kalian semua, apakah kalian udah profit atau belum hari ini? Kalau udah profit, selamat buat kalian ya. Oke, market cap dari sektor meme juga mengalami grow up sekitar 2,41%, sedangkan untuk volume di sini malah mengalami downtrend teman-teman ya. Price daripada Dogecoin, Shiba Inu, PP, Dogwif, teman-teman, Bong, Floki ya. Ini mayoritas teman-teman, mayoritas bukan minoritas ya. Mayoritas mengalami grow up kecuali Miu. Miu ini habis grow up cukup signifikan, habis mengalami kenaikan yang luar biasa, habis itu dia terjadi koreksi. Dan kalau kita lihat bersama-sama ya teman-teman ya, hampir merata lah ya, sekitar 96-97% dari sektor meme ini mengalami grow up. Di sini ada hal yang cukup menarik yang mungkin ini bisa membawa persentase kenaikan yang jauh lebih tinggi lagi teman-teman. Kita bahas. Nah, yaitu fokus pemangkasan suku bunga. The Fed Amerika Serikat, akankah Bitcoin ya melonjak di bulan Agustus? Amin, semoga saja teman-teman ya. Oke, kita ketahui bersama-sama teman-teman, di tengah bear market dari tahun 2022 ya teman-teman ya, sampai saat ini itu dipicu dengan beberapa faktor ya. Yang pertama ya, salah satunya adalah kenaikan terus-menerus daripada suku bunga yang dilakukan oleh The Fed, meskipun ada beberapa kali dia mempertahankan suku bunga tetap gitu teman-teman ya, sampai saat ini masih dipertahankan. Terus ada faktor keruntuhan daripada FTX ya, ada faktor juga crashing daripada si Luna teman-teman ya, yang mengakibatkan keadaan daripada Bitcoin sampai di range harga 15.000 atau 16.000 lah waktu itu teman-teman ya. Dan saat ini bisa kita ketahui teman-teman ya, mendekati pemangkasan suku bunga ini cukup positif sebenarnya. Kenapa? Gini teman-teman ya. Orang kalau dinaikkan suku bunga, mereka akan cenderung menarik aset mereka, ya menarik value mereka dari mungkin investasi yang beresiko seperti sektor kripto. Mereka akan menarik dan memasukkan ke dalam perbankan. Karena apa? Bunganya tinggi gitu teman-teman ya. Tapi ketika ada pemangkasan suku bunga, bunganya dipangkas, teman-teman tidak menutup kemungkinan biasanya yang akan terjadi ya, akan ada pelemahan dolar teman-teman, akan ada sedikit pelemahan dolar ya, yang dimana orang-orang yang tadinya nyimpan mereka di sektor perbankan akan menarik dana mereka, biasanya dilarikan ke sektor yang notabene bisa dikatakan beresiko seperti sektor kripto. Nah, data menunjukkan bahwa harga Bitcoin tetap stabil sepanjang bulan Agustus. Akankah The Fed memangkas suku bunga pada tanggal 31 Juli yang akan mengejutkan pasar secara luas? Kita lihat saja teman-teman. Atau mereka akan hawkish aja gitu ya kan, mempertahankan suku bunga. Ya, seperti itu. Nah, setelah konferensi Bitcoin yang sukses akhir pekan lalu, minggu ini akan menjadi minggu yang krusial bagi Bitcoin dan pasar kripto yang lebih luas. Karena apa? Federal Reserve Amerika Serikat akan mengumumkan keputusan suku bunganya pada tanggal 31 Juli. Harga Bitcoin menunjukkan kekuatan, diperdagangkan hampir 15% naik pada grafik bulanan dan bergerak mendekati area 70.000 US dollar teman-teman ya. Semoga teman-teman ya, semoga nanti tanggal 31 sebelum The Fed ini
per Bitato gitu teman-teman ya. Bitcoin ini udah di persentase harga 70.000 something ya. Ketika The Fed ini memang benar-benar ngumumin untuk penurunan suku bunga, tidak menutup kemungkinan teman-teman nilai positif daripada sektor kripto pasti akan melejit. Bukan hanya Bitcoin, melainkan altcoin juga akan mengalami kinerja yang serupa ya. Akan tetapi kalau The Fed, Chairman Powell ini teman-teman tetap hawkish ya, dia tidak menaikkan suku bunga, tidak memangkas suku bunga gitu teman-teman ya. Maka ya kita akan melihatlah kinerja daripada sektor kripto ya belum bisa dikatakan stabil gitu teman-teman. Mungkin akan ada volatilitas harga ya, mungkin koreksi lagi atau bagaimana ya. Di sini akankah harga Bitcoin melonjak pada bulan Agustus? Para investor akan mencerminkan sikap Fed terkait pemangkasan suku bunga pada rapat FOMC mendatang pada tanggal 31 Juli 2024. Berdasarkan data CME ya, kemungkinan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada rapat Fed berikutnya adalah 96%. Namun kemungkinan pemangkasan suku bunga sebesar 25 BPS adalah pada bulan September ya adalah 85,8%. Selain Federal Reserve, Bank Sentral Inggris juga akan mengumumkan keputusan pemangkasan suku bunganya minggu ini. Menurut data dari 10 kali riset ya, masih terlalu dini untuk mengharapkan kenaikan harga Bitcoin pada bulan Agustus. Disebabkan apa? Bahwa imbal hasil Bitcoin cenderung datar selama bulan Agustus dan turun lebih jauh pada bulan September. Namun ia menambahkan bahwa faktor pendorong yang disediakan oleh kalender pemilihan umum Amerika Serikat, kebijakan suku bunga dan inflasi yang lebih rendah dapat memberikan tekanan ke bawah dengan 1 miliar dolar ya. Token yang akan dijadwalkan untuk bulan Agustus. Selain itu, dominasi Bitcoin akan terus mencapai titik tertinggi baru pada siklus ini dengan implementasi penting kata 10 kali riset. Nah, meskipun analis memprediksikan kenaikan harga di kisaran 70.000 US dollar, Bitcoin mungkin memerlukan bantuan makro lebih lanjut dalam bentuk putaran inflasi yang lebih rendah dan proyek pemangkasan suku bunga Fed untuk memicu kenaikan harga laporan CPI Amerika Serikat dijadwalkan pada tanggal 20 Agustus. Nah, jadi di sini perak bisa melonjak hingga 35 dolar dalam 2 sampai 3 minggu dari level harga saat ini ya. Akankah menjadi 25% yang berarti emas bisa naik hingga 2.600 lebih harapan Agustus yang liar dalam logam ya. Semoga saja teman-teman ya sektor kripto juga mendapatkan momentum positif dan semoga saja teman-teman ya The Fed ini tidak hawkish lah ya. Mungkin bisa sedikit ya memberikan gambaran untuk penurunan suku bunga ya. Mungkin kalau diturunkan ya kalian semua full senyum gitu ya. Oke, mungkin ini dulu perkembangan kali ini teman-teman, yang dimana ini juga bisa membawa persentase dongkrakan kinerja terhadap sektor kripto ya. Tetap semangat dan selalu kurangi sambat teman-teman ya. Tetap disclaimer dan salam cuan.